motivasi dari orang tua juga. Mosok sih punya otak nggak digunakan, ya kan? Terus dari suami juga kebetulan karena gagal berkali-kali, akhirnya saya pengen buktikan. Saya pengen lolos PNS tanpa uang sepeser pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Salah Japa. Nah, saat ini di samping saya itu ada seorang ibu guru muda yang sudah menjadi PNS. Dari dulu itu kan biasanya gosipnya kalau untuk mendaftar PNS itu harus pakai uang. Betul, betul. Nah, di samping saya ini selain masih muda, Bu Santi ini dia mendaftar PNS di usia berapa kemarin pas tes? Di usia 25. Di usia 25, dan itu tanpa uang, karena saya sendiri sebagai tetangganya itu tahu ya sejarahnya. Ya, selamat malam Mbak Santi. Selamat malam Mas Soleh. Ya, ini sekarang kan sudah jadi PNS nih. Emang benar kemarin itu pas tes tanpa pakai uang ya? Sama sekali, sepeser pun, Rp1.000 pun tanpa uang. Nah, itu kan gosip-gosip, berarti gosip-gosip yang beredar kalau nggak punya uang susah jadi PNS, kalau nggak punya uang nggak lulus, itu berarti salah ya? Hoax. Awal-awal minder nggak pas mau tes? Minder gitu? banget. Bahkan saya itu daftarnya di hari terakhir pendaftaran karena emang Mas Soleh tahu sendiri latar belakang ekonomi saya seperti apa, terus persaingan era sekarang itu seperti apa, dan saya belum pernah ikut CPNS sebelumnya sama sekali. Oh, ini pertama langsung lulus Pertama ya? kali langsung lulus. Jadi ya perasaan minder itu ada pasti. Itu persiapannya apa? Untuk melakukan tes dari awal sampai ada berapa tahapan sih? Ada dua sebenarnya, itu ada SKD sama SKB. SKD itu apa? SKD itu tes kemampuan dasar. Jadi yang keluar dari tes itu ilmu umum, semacam kecerdasan, kewarganegaraan, sama kepribadian. Kalau lagi SKB? SKB itu nanti di bidang, setelah lulus SKD baru bisa masuk di SKB. Itu sudah disaring ya? Iya. Dari SKB itu masih ada yang nggak lulus lagi? Pasti ada. Oh, masih ada ya? Iya, tapi kebetulan kemarin pas saya di sekolah yang saya pilih itu cuma saya yang passing grade, jadi nggak ada lawan di SKB. Oh gitu. Jadi udah langsung setelah SKB langsung lolos, sekarang nggak ada saingannya. Itu memang awalnya minder tapi jadi PD, itu gimana ceritanya? Ya karena teman-teman saya di kantor yang lama itu di SMK, dulu kan saya di SMK, Iya. itu mendorong, kamu masih muda, harus kejar, kamu bisa PNS, kamu harus punya NIP tahun ini. Motivasi dari orang tua juga, mosok sih punya otak nggak digunakan, ya kan? Terus dari suami juga kebetulan karena gagal berkali-kali, akhirnya saya pengen buktikan. Saya pengen lolos PNS tanpa uang sepeser pun. Jadi saya pengen nunjukin ke orang-orang kalau saya bisa PNS tanpa uang sepeser pun, intinya itu. Itu tesnya susah nggak bagi Mbak Santi sendiri? Susah banget. Susah? Susah banget. Saya aja ngelawan sekian ribu orang. Untuk tes pertama itu 4.000. Ya. Jadi 1 banding 4.000 tes pertama aja. 4.000 orang yang lulus 1 orang? Iya. Sebelum nanti tes keduanya. Untuk di saya sih mungkin karena nggak ada saingan jadi agak enteng ya. Tapi angkatan yang lain, teman-teman saya yang lain kan juga lawannya banyak banget. Berarti memang susah ya? Bang. Apalagi di SKB-nya, wow, itu udah di bidang, itu udah materi kuliah semuanya keluar dan saya udah lama lulusnya jadinya udah pada hilang semua. Kalau begitu lulus kuliah langsung tes itu lebih gampang berarti? Oh. Dan kesulitan-kesulitan yang paling dirasa itu di bagian apa? Mental. Mental tes atau tes mental di tertulis? Enggak, mental kita ketika sedang menghadapi tes tersebut. Oh, itu yang paling penting. Jadi ketika saya mau menghadapi tes itu banyak hal yang harus tak siapkan, diantaranya tadi mental. Saya harus siap ketika saya berhadapan dengan semua panitia, berhadapan dengan komputer, dengan suara bising. Jadi ketika kita tes itu ada suara-suara bising panitia ketika ngomong, itu mengganggu konsentrasi peserta. Di situ, wow, sekian banyak orang dan saya harus menang. Tapi begitu lihat nilai, saya bisa lolos.
Itu sekarang kan guru ya jurusannya ya? Saya guru BK. Guru BK di Iya. SMK. Di SMP. Oh, di SMP. Iya. Itu tes yang yang di situ itu juga sesuai dengan kejuruan BK atau beda? Kalau SKD itu umum, tapi kalau di SKB itu sesuai dengan BK. Jadi ketika kita lulus SKD, kalau SKD mungkin kita ke kecerdasan ya, kecerdasan sama kepribadian. Tapi kalau udah masuk di SKB itu udah langsung ke materi kita sendiri, matematika sendiri, BK sendiri, bahasa Inggris sendiri, SD sendiri. Sudah dipisah ya? Iya, udah per bidangnya masing-masing. Oh, berarti ini kan ya, ini kan teman-teman mungkin banyak banget yang mau jadi PNS, mungkin baru lulus kuliah atau sudah ngabdi terlalu lama, yang down. Ah, saya nggak bisa jadi guru, saya nggak punya uang gitu. Berarti anggapan seperti itu tuh bisa dianggap salah ya? Salah banget. Ya, kita semua masih punya kesempatan ya. Betul. Asalkan belajar dan sesuai. Semangatnya harus greget. Terus nggak boleh minder. Dan satu lagi belajar.